kembali lagi di Comcast Communication Podcast. Kenalin, aku Ria. Di sini tentunya aku nggak sendiri dong, pasti ada partner aku. Halo, aku Aya. So, kali ini kita bakal nemenin Commerce selama beberapa waktu ke depan sambil ngobrolin hal-hal yang seru banget nggak sih, Ri? Pastinya dong. Nah, by the way, Commerce gimana nih di semester barunya? Pasti lagi banyak yang mulai kegiatan baru nih di kampus, seperti organisasi atau coba-coba bisnis mungkin? Nah, mungkin kalau misalnya sekarang tuh lagi sibuk-sibuknya nugas nggak sih? Sama mungkin bener. yang join organisasi atau kepanitiaan. Tapi kamu tadi mention tentang bisnis. Tahu nggak sih ternyata sekarang tuh banyak mahasiswa atau anak-anak seumuran kita nih yang mulai tertarik ke ranah bisnis sendiri nih. Entah itu lewat online shop atau nggak jarang juga nih aku nemu brand-brand yang ternyata ownernya masih muda banget. Wah, Keren ya? Keren banget sih pastinya. Commerce penasaran gak sih sama mereka tuh gimana cara mengimbangi antara kuliah dan buat usaha? Nah, pas banget nih kalau Commerce penasaran. Sekarang di depan kita udah ada narasumber yang bakal kita kulik nih tentang gimana sih cara mengelola UMKM pada mahasiswa. Nah, langsung aja ya kita kenalan sama narasumber kita yang udah ada hari ini. Boleh dong Kak perkenalkan namanya siapa dan dari angkatan berapa? Halo Kamers. Sebelumnya Halo. kenalin, aku Nadia Fadilah Putri, bisa dipanggil Nadia aja. Jadi sekarang aku udah semester 5 nih kebetulan. Oh, semester 5. Iya. Oke. Kalau kakak gimana? Halo, perkenalkan nama aku Rizky Fitria, bisa dipanggil Rizky. Aku mahasiswa semester 3. Halo Kak Rizky. Nah, boleh dong kenalin UMKM-nya itu seperti apa? Dari Kak Nadia dulu mungkin. Boleh, buat UMKM aku sebenarnya agak malu juga ya untuk dibilang UMKM karena bener-bener yang masih merintis banget dari nol dan emang belum tenar juga meskipun emang udah ada brand yang aku asbun sendiri, cuman belum ada logo dan lain sebagainya. Tapi mungkin untuk bisnis aku ini dia lebih ke makanan kayak gitu. Makanannya seperti apa tuh Kak? Makanan berat kah? Kalau misalkan aku biasanya cemilan sih, jadi lebih ke kayak makanan-makanan manis aja. Soalnya kan banyak juga ya cewek-cewek yang kadang kalau lagi PMS tuh pengennya makan yang manis-manis kan. Bener. Iya, jadi mungkin dari situ juga aku lebih cenderung buat jualannya tuh makanan manis gitu. Gitu. Tapi tadi kakak udah punya nama nih. Iya, Namanya apa tuh? namanya Zona Jajan. Oh, Zona Jajan. Iya, itu asbun keren. aja sih sebenarnya kayak apa ya yang lucu. Oh, Zona Jajan kayaknya lucu Tapi deh. lucu Yaudah. lah namanya. Sumpah ya. Nah, kalau Kak Rizky ini gimana nih UMKM-nya? Jadi aku sendiri itu bergerak di bidang wirausaha penjual minuman gitu. Jadi aku membuat beberapa minuman. Salah satunya adalah produknya jus yang dibawa hari ini. Oh, Wah. jus. Wah, kalau boleh namanya itu apa Kak? Jadi namanya itu Rahma Jus gitu. Oh, Rahma Jus. Tadi kan namanya Kak Rizky. Ya. Namanya sekarang namanya Rahma Jus. Itu ada ceritanya nggak sih? Ada, jadinya tuh aku punya adik bungsu, nah namanya Rahma. Setelah dia lahir, dia membawa keberuntungan banget nih buat keluarga aku. Masya Allah. Dengan nama itu, semoga usaha aku ini juga beruntung gitu di pasar. Oh iya, gitu. amin. Seru-seru banget ya, dan ternyata lucu gitu ada filosofinya. Kita sekarang udah kenal nih sama wajah-wajah di balik UMKM yang biasa kita temuin. Nah, kita mau kepo-kepo dikit dong. Boleh, kepo apa tuh? Kita mau tahu nih alasannya kalian kenapa sih milih buat jualan produk ini dibanding yang lain. Boleh dari siapa dulu nih? Dari Kak Rizky dulu boleh mungkin? Iya. Jadi jualan minuman ini sebenarnya itu second choice gitu. Waduh, second choice. Jadi kenapa tuh? Pertamanya yang apa tuh? Pertamanya tuh sebenarnya jual makanan-makanan ringan juga, cuman kepikiran ide usaha lain, terus jualan minuman ini, dimana minuman ini juga sebenarnya bukan mengambil keuntungan doang, gimana caranya minuman ini juga bisa sehat gitu ke masyarakat yang banyak nutrisinya gitu. Oh iya, benar sih. Kalau mungkin kalau dari aku ya, aku pribadi sih memilih produk yang udah ada di sini. Itu ada makanan apa namanya ringan, jajanan-jajanan kering sama jasuke juga. Oh iya. Itu karena yang pertama karena keduanya tuh praktis. Jadi kalau misalkan untuk anak semester 5 tuh sangat sangat mudah gitu untuk cara produksinya sendiri gitu. Jadi memudahkan aku juga sih dari segi penjualan, segi bisnis gitu, ngurusin bisnis sama kuliahku gitu.
Oh berarti kakak nih semuanya bikin sendiri ya? Kayak Jasuke tuh bikin sendiri? Betul, Jasuke itu aku bikin sendiri. Aku pilih Jasuke karena emang bener-bener yang sepraktis itu gitu loh. Iya, betul. Terus kalau misalkan untuk jajanan kering ini sebenarnya kayak aku beli aja gitu 1 bal gitu, 1 kilo gitu. Jadi iya. aku bungkusin sendiri gitu. Oh gitu. Ih kreatif banget ya. Banget. Kalau Kak Rizky berarti ini bikin sendiri juga ya jusnya? Iya, bikin sendiri juga. Jadi setiap malam bikin sendiri, ngolah sendiri, beli sendiri, sampai produknya jadi, menjualinya juga tentunya sendiri gitu. Ih semangat ya Ri. Iya. Nah, menarik banget ya cerita dari kenapa produk ini dipilih akhirnya, dan kalau boleh tahu udah berapa lama sih kalian itu menjalankan usaha ini? Boleh di-sharing-sharing nggak? Atau Boleh. ada pengalaman seru atau tantangan-tantangan yang pernah kalian hadapin selama menjalankan usaha ini? Nah boleh. Dari siapa dulu nih yang mau cerita? Siapa nih Kak? Rizky dulu boleh kali ya. Boleh. Jadi aku ngejalanin usaha ini udah 4 tahun kurang lebih. Lama juga ya. Iya, jadi 2 tahun bukan aku yang megang, tapi mama aku. Cuman 2 tahun ke belakang ini aku yang megang karena aku baru lulus dari SMA gitu. Oh gitu. Berarti dari apa? Usahanya dari SMA atau dari SMA? Dari sebelum SMA itu dipegang mamaku 2 tahun, setelah aku SMA itu aku yang megang 2 tahun ini. Oh gitu. Keren. Kalau Kanat gimana nih? Kalau dari aku sendiri sebenarnya mulai jualan karena COVID kan waktu itu ya 2019 kalau nggak salah COVID. Terus juga ditambah aku baru lulus SMA. Jadi kayak aduh gabut banget nih, COVID ngapain ya gitu. Jadi ya udahlah jualan kali ya. Bosen ya Cuman berarti. masalahnya mungkin nggak seproper Kariski ya si penjualannya itu. Gimana ya, Gen Z gitu ya. Kalau misalkan jualan juga mood-moodan gitu. Jadi kalau misalkan lagi ngerasa gabut baru aku jualan. Tapi kalau misalkan lagi happy atau apa, atau misalkan penjualan turun nih, biasanya aku langsung kena mental. Waduh. Tapi dari situ jadi kayak kalau misalkan sibuk banget mungkin akan aku stop dulu jualannya. Tapi kalau misalkan luang atau misalkan aku bisa lah untuk ngehandle, akan aku lanjutin gitu. Tapi berarti udah sekitar berapa tahun ya? 5 tahun. Meskipun sambil stop nanti bakal lanjut lagi gitu. Mungkin udah sesuai 5 mood tahunan. aja ya? Iya, Berarti sesuai ini mood. nggak ada jadwal Senin sampai Jumatan ya? Berarti buka sesuai mood pokoknya. Iya, betul. Keren. Tapi keren loh Kak semangatnya dari masa sekolah ya, udah punya jiwa pejuang gitu. Iya, tapi kayaknya aku harus belajar konsisten dari Kariski deh. Waduh. Oke, ceritanya tuh inspiratif banget ya Komers. Ternyata ada cerita-cerita menarik ya, cerita yang senang-senangnya, dan yang pasti untuk memajukan usaha ini kan butuh banget daya juang ya Kak. Dan itu udah didapetin banget sih menurut aku ya. betul Dari banget. Kanat juga dari Kariski. Mungkin aja nanti bisa jadi pengusaha yang sukses. Amin. Betul banget nih, dari pengalaman ini kan juga bisa jadi bermanfaat banyak ya bagi banyak orang, khususnya bagi orang-orang tuh yang lagi menjalani usahanya gitu. Nah, gimana sih cara nyiapin tantangan kayak menghadapi tantangan gitu dalam menjalankan usaha ini tuh seperti apa tuh Kak? Kalau ini aku dulu kali yang Iya jawab ya. boleh dari Kanat. Untuk tantangan-tantangan sih sebenarnya aku selalu struggle di penjualannya tuh biasanya stuck di situ-situ aja. Mungkin karena aku ngejualinnya sendiri itu ya, dan biasanya aku ngejualinnya tuh ngepromosinya lewat WA. Nah, kalau misalkan untuk si WA ini kan otomatis cuma orang-orang yang punya nomorku aja nih yang terjangkau untuk bisa membeli produk aku kan. Nah, mungkin dari situ sih tantangannya. Jadi untuk mengatasi tantangan tersebut ya aku harus terus-terusan mencari nomor baru gitu. Aku kenalin lagi kalau misalkan aku jualan nih, ada zona jajan, barangkali si kakaknya mungkin mau beli produk aku, bisa save nomor aku gitu. Jadi kalau misalkan kakaknya mau beli bisa langsung menghubungi aja gitu. Oh gitu. Kalau dari Kariski nih. Pertama tantangannya itu sebenarnya dari harga bahan bakunya gitu. iya, Jadi kelangkaan gulanya, kelangkaan buahnya itu jadi tantangan banget nih. Jadi nggak memenuhi kebutuhan konsumen gitu. Belum lagi dari konsumennya sendiri, ketika memesan tiba-tiba membatalkan H-jam itu benar-benar tantangan banget. Nah di situ solusi dari aku itu yang pertama tuh siapkan mental banget, maksudnya gitu Harus loh. punya mental ya Iya, Kak. harus punya mental. Terus tenang, terus cepat-cepat cari jalan keluar dari permasalahan tersebut itu. Oh iya, tapi kalau kakak sendiri berarti pernah ngalamin gitu ya? Pernah banget. Kalau Kanadia nih mungkin pernah nggak? Kalau aku
mungkin karena usahaku itu tadi gara-gara sesuai mood ya jualannya. Sebenarnya dibilang tantangan H-jam itu pemesanannya karena aku kan open PO ya, open pre-order kan. Terus kalau misalkan ternyata ada yang dibatalin, otomatis aku juga nggak nyiapinnya tuh di luar dari list si orderan gitu. Paling juga misalkan 2 atau 3 yang nggak kejual nih, iya lebihannya gitu. Itu bisa dijual lagi gitu. Jadi nggak terlalu membebani banget sih kalau itu. Gitu. Oke. Mungkin kalau dari Kak Rizky ada pengalaman yang tiba-tiba ngebatalin gitu nggak sih Kak? Agak kurang enak. Iya, jadi baru banget kemarin itu kita ada pesanan 100 cup untuk jus buah, tiba-tiba di cancel H-jam. Sumpah. Iya, jadi tuh produk itu udah jadi, buah juga udah dipotongin semua, tiba-tiba dibatalin di H-jam gitu. Tapi untung dapat solusi cepat gitu. Ternyata ada karnaval di dekat rumah gitu. Kebetulan banget gak sih? Iya, jadi rezeki juga di situ. Jadi produk yang tadi udah dibuat langsung dibawa ke karnaval dan langsung dijualin gitu. Untungnya ya ada. Untungnya, gitu. Tapi itu berarti langsung habis gitu ya Kak? Langsung habis, alhamdulillah. Oke. Nah, menarik juga nih ya cerita dari kenapa kalian bisa memilih produk ini akhirnya. Jadi kalau boleh tahu, ada nggak sih pengalaman yang seru atau tantangan-tantangan yang pernah kalian hadapi? Boleh dong di-sharing-sharing sendiri Bang kita. Boleh banget. Dari siapa dulu? Rizky dulu atau aku dulu? Karena dia dulu. Boleh. Oke, buat pengalaman yang seru ya. Menurut aku pribadi, ngejualin dan si produk itu nyampe gitu di pembelinya, di customernya. Terus kan biasanya kita kalau jualan bikin list gitu kan, siapa beli berapa gitu kan. Terus itu dicontrengin satu-satu, itu seru banget jujur. Kayak permainan to do list gitu. Terus buat tantangannya, kalau misalkan buat tantangannya sendiri, paling dari produk aku pribadi itu biasanya stuck di jumlah pemesanannya tuh yang sama gitu loh. Jadi setiap PO tuh pasti nggak jauh beda gitu. Nah mungkin dari situ gara-gara produk aku ini kan biasanya dipromosinya lewat WA ya. Jadi hanya orang-orang yang punya nomor WA aku aja gitu yang bisa membeli produk ini. Mungkin dari situlah tantangan buat menjual si produk ini tuh agak susah gitu loh. Nah buat solusinya itu biasanya aku selalu nambahin kontak baru gitu biar memperkenalkan lagi nih si aku jualan dari zona jajan, produkku Jasuke atau cemilan. Itu kalau misalkan si kakaknya mau untuk membeli bisa langsung hubungi aja gitu. Jadi mereka bisa tahu gitu flyer aku masuk di SW mereka gitu. Iya, berarti emang harus gencar nih cari relasi ya Kak. Betul banget ya. Nah, kalau dari Kak Rizky gimana nih? Yang pertama mungkin keseruannya ya. Keseruannya itu ketika membuat produk jus ini gitu. Seru gimana tuh? Seru pokoknya tuh ngejus itu lebih ke muasin batin gitu loh, kayak capek gitu. Terus capeknya tuh terbayarkan gitu loh. Hasilnya memuaskan juga gitu. Terus tantangannya sendiri itu mungkin dari kelangkaan bahan bakunya. Gula yang stoknya habis, buah yang nggak ada di pasar, itu tuh tantangan banget. Itu tuh nggak memenuhi kebutuhan konsumen itu gitu. Wah, kalau buat sistem ordernya tuh gimana tuh Kak? Ada pre-order atau ada di stok? Kalau karena dia kan tadi pre-order ya. Coba boleh mungkin dijelasin ulang nih Kak sistemnya Iya, gimana? boleh. Kalau misalkan aku kan PO ya, pre-order ya. Jadi biasanya aku PO dulu nih karena aku kan semester 5 juga ditambah ya. Jadi gimana ya? Si PO ini kan dia menghindari kalau misalkan ada produk yang nggak kejual kan. Kalau misalkan kita bikin, nah aku cari aman di PO. Dan biasanya itu aku PO di hari Jumat sampai hari Kamis, dan ready-nya tuh di hari Jumat depannya gitu. Karena emang menyesuaikan juga kalau misalkan PO kayak gini, menyesuaikan sama jam kuliahku kan. Iya, makanya aku lebih ke kayak semingguan open PO, nanti tutup baru bikin dan jadinya besoknya gitu. Iya, seru sih ya. Dan emang sistem PO ini kan meminimalisir terjadinya tidak yang nggak kita inginkan iya, gitu. Mungkin aku harus ini sih belajar lagi dari Kak Rizky mungkin ya, lebih ini lagi benar untuk konsisten dan untuk melatih mental. Soalnya emang kayak aku kadang-kadang masih suka takut kalau misalkan ternyata takutnya nggak kejual produknya gitu. Gitu. Gimana nih kalau dari Kak Rizky? Dari produk aku sendiri, aku 2 cara nih, pre-order bisa, stok juga bisa. Nah,
pre-order ini buat teman-teman yang biasa nih mahasiswa yang suka danusan. Iya, Nah, itu iya, bisa iya. banget tuh pesan di jus aku ini, tapi sistemnya pre-order juga gitu. Terus yang stok ini buat reseller aku yang datang tiap hari ke rumah gitu. Oh, berarti Kak Rizky ini udah dari sellernya dong? Ada 3 reseller yang Wah, tetap iya. gitu. Yang pertama ada di PT, yang kedua dua orang tuh ngambil ke rumah untuk dipasarkan ke tempatnya gitu. Oh, Berarti gitu. udah hampir sukses banget nih ya. Iya dong, udah keren. Berarti kalau mau jusnya berarti bisa juga lewat reseller Bisa, ya. Kalau bisa mau langsung ready pre-order, hari itu ya. Bisa. Oh, gitu. Kak Rizky, kayaknya abis ini kita harus ngobrol-ngobrol deh tentang Waduh, bisnis aku ya. boleh ikut nggak? Kita boleh ikut nggak nih? Mau belajar lebih Kita lagi. ikut kepo. Dari kedua produk yang dijual ini kan pasti nilai pasarnya berbeda-beda ya dong pastinya. Terlebih harga pasar itu kan kadang berpengaruh ya untuk naik turunnya bahan pokok. Nah, Betul. kalau dari kalian pribadi nih Kak, jual produk milik sendiri itu di kisaran berapa sih? Nah, boleh dong di-spill. Dari aku itu sebenarnya bisa 5.000 sampai 7.000 tuh masih pantas untuk dijualkan gitu. Oh, Ya, jadi 10.000 juga masih pantas. Tergantung dari target pasar yang akan kita jualkan di mana gitu. Oh iya, betul, berarti lihat targetnya juga ya. Ya, untuk mahasiswa mungkin bisa 5.000, 6.000. Kalau Kanat? Kalau dari aku pribadi juga sebenarnya sama aja ngelihat kita target pasarnya itu mahasiswa atau bukan gitu, karena memang di sini aku sebagai mahasiswa juga, jadi aku ngelihat teman-temanku ini emang biasanya mereka tuh kalau misalkan jajan juga 10.000-an ke bawah Iya, kan, iya, 10.000 ke atas, paling ke atas juga paling 15.000 mentoknya nih. Kantong anak kos Iya, ya, say. bener. Makanya si produk aku ini dia dari sekitar 8.000 up gitu. Oh gitu. Nah tadi kita udah ngomongin soal harga yang ternyata affordable banget sih. Menurut aku itu kayak wow, Iya. untuk Buat jajanan, orang yang untuk anak kos kan pas-pasan iya, kan. Betul. itu bener-bener ramah banget di kantong. Iya. Nah mau kepo lagi. Boleh. Apa tuh? Nah aku mau tanya dong tips and triknya nih biar apa ya, biar produk kita tuh bertahan gitu di dunia marketing ini, apalagi kan kayak tadi Kak Rizky, kadang bahan baku itu kadang suka naik, suka turun. Nah itu gimana sih kalau dari kalian? Boleh ya, dari aku dulu ya. Iya, boleh. Yang pertama itu riset pasar. Jadi kita cari dulu harga pesaing pasar nih. Dimana di tempat itu juga mungkin ada yang jualan sama produknya dengan kita gitu. Oh iya, Jadi kita harus menyamakan pasar gitu. Yang kedua, kita hitung-hitung dulu biaya produksi yang akan dikeluarkan gitu. Misalnya beli buah berapa, beli botol berapa, beli gula berapa, itu tuh kita totalin dulu semuanya, baru ketemu modal dan keuntungannya gitu. Biar kita nggak salah ambil langkah gitu. Oh, iya. Yang ketiga, target pasar kita mau ke siapa gitu. Jadi penjualan produk ini juga butuh target pasar, ke mahasiswa harganya berapa, ke karyawan harganya berapa, ke masyarakat harganya berapa, itu ada loh targetnya gitu. Nggak sembarangan kita ngasih harga gitu. Gimana kalau dari Setelah aku mendengar penjelasan dari Kak Rizky, tiba-tiba jiwa Gen Z-ku tersentil ya. Apalagi tadi udah spill kalau misalkan aku jualan tuh ya mood-moodan gitu kan. Kalau misalkan aku pribadi untuk cara mempertahankan produkku di pasaran, yang pertama benar kata Kak Rizky, kita harus riset pasar. Kalau biasanya kalau aku tuh nyari produk yang jarang dijual sama orang lain, jadi biar mereka tuh masuk kayak beda aja gitu dari pasar. Si Jasuke ini tuh aku lihat-lihat di sekitar Unsikui ini masih Jarang. ini kan, jadi kayak menarik banget sih nih. iya, jadi kayak udahlah aku jualan apa gitu yang belum ada gitu. Terus juga apa ya, sama juga kayak yang kita harus totalin semuanya. Cuman kadang langsung tancap gas aja gitu tanpa memperhitungkan semua itu. Mungkin abis ini bisa lebih di ini lagi gitu, karena diperhatiin lagi. Masih banyak hal yang harus kupelajari sih sejujurnya. Iya, betul. Tapi keren banget ya dari banget. para nasum kita ini udah punya jiwa bisnis yang aduh, mantep banget nih. Jadi nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi tentang gimana sih buat ngembangin bisnis Iya, buat itu mengembangkan nanti kan ya. bisnis. Nah, aku mau nanya nih, kan kedepannya apa sih rencana kalian untuk usaha ini gitu? Kalau misalkan dari siapa dulu? dari dulu. Kak Boleh. boleh. Kalau misalkan dari aku, karena jujur PR-ku banyak banget nih hari ini setelah ketemu sama pebisnis muda lainnya ya. Dari apa ya? Mungkin lebih ke terplanning lagi aja ke depannya bakal kayak gimana. Mungkin aku bakalan mulai dari konsepnya lebih detail lagi nih, si zona jajan ini mau dibawa kemana dan produknya apa aja yang mau ditawarkan ke masyarakat gitu ya. Jadi
abis pulang dari sini nih aku akan langsung pelajari lagi semuanya gitu. Seru Dan banget emang rencananya mau bener-bener buka usaha offline gitu sih. Oh, amin Iya. amin ya. Semoga nanti kalau misalnya udah buka toko offline kita boleh dong diundang nggak? Boleh banget. Tapi rencananya itu di Subang sih. Waduh, juga ya. Boleh cabangnya ya. Oke, kalau Kak Rizky gimana nih? Harapan aku buat kedepannya ini sebenarnya aku pengen banget buka toko jus aku sendiri. Tahu kan sekarang yang lagi viral tuh Niagara Fruit. Coba gitu. dong. Niagara. Nanti bisa viral. Iya, pengen viral kayak gitu juga. Pengen buka toko yang ramenya kayak Niagara Fruit ini gitu. Jadi nambah-nambah uang jajan juga gitu. Semoga bisa ya Kak Rizky dan Amin. pasti bisa sih. Aku sih Bisa lah. optimis pasti Iya, bisa ya iya. karena keren banget Kalau loh. konsisten terus sih pasti bisa. Tapi berarti kita tujuannya sama ya, sama-sama pengen buka toko offline. Iya, gitu. Keren. Seru banget ya obrolan kita hari ini ya. Yap. Dan dari tadi kan kita udah dapat banyak banget insight dari kakak-kakak pejuang cuan ini nih. Yes, Nah, benar terakhir banget. boleh dong sharing gimana sih caranya buat atur waktu antara kuliah sama usaha ini. Nah, nih Kak yang sering dipikirin gitu sama mahasiswa, Mm-mm. bisa nggak ya Takutnya kan atur nggak waktunya? kepegang gitu ya usahanya ataupun kuliahnya. Iya, mau dari mana? Kak Rizky boleh? Boleh. Jadi menurut aku cara bagi waktunya tuh pertama prioritasin kuliah dulu Oh gitu. iya. Jadi aku akan selesaikan tugas aku terlebih dahulu, baru aku bisa membuat produk ini gitu. Jadi ketika aku membuat produk ini tapi tugas belum selesai juga tuh kayak ganjel gitu buat aku. Jadi Iya sih benar. aku selesaikan dulu apa yang harus selesaikan di kuliah ini, misalnya tugas atau buat PPT gitu. Iya. Jadi ya setelah selesai itu aku baru bisa produksi jus ini. Oh, gitu. jadi imbang ya Kak Imbang. antara cari uang sama cari ilmu nih. Iya. Keren. Kalau dari Kak Nadia gimana nih? Kalau dari aku pribadi sebenarnya sama aja, karena mungkin tadi aku jualannya metode promosinya itu PO. Iya. Jadi itu lebih fleksibel lagi. Nah, buat teman-teman kalau misalkan ternyata mau coba nih buat usaha tapi kalian masih ragu, apalagi kalian punya prioritas lain, kegiatan lain yang harus dilakuin, mungkin kalian bisa dengan cara PO itu gitu. Iya, Jadi bisa menyesuaikan jam kalian produksi itu sama waktu kuliah kalian gitu. Kalau dari aku kayak gitu sih. Iya, benar banget. Itu cara yang sangat efektif sih Kak. Betul. Selain apa ya, menghindari kerugian kalau misalkan Iya. ternyata nggak kejual. Terus juga kan kalau misalkan open PO kita hanya membuat apa yang udah dipesen kan. Iya, Iya, benar, jadi benar. itu bener-bener apa ya, menurutku cara paling aman untuk pembisnis muda yang mungkin emang pengen nyoba tapi masih ragu-ragu, masih takut sama hal-hal kayak gitu. Yes, betul. Aku setuju banget sih sama Kanat. Commerce, kita udah sampai di akhir episode aja nih. Tadi kan kita ngebahas gimana caranya kuliah sambil berjualan. Seru banget kan pastinya ya. Yes, betul banget. Seru banget. Seru kan? Banget. Kita juga dapat banyak ilmu nih. Iya. Nah, kita juga udah ngegali nih dari Kak Nadia, dari Kak Rizky, udah banyak dapat tips gimana sih caranya mengelola UMKM ini gitu. Ya, dan aku tuh yakin banget sama info yang kita dapetin hari ini, bikin banyak orang tuh lebih bermanfaat dan semangat buat ngejalanin usahanya sendiri nantinya. Yes, Siap. aku setuju banget. Maka dari itu kita ngucapin makasih banyak. Makasih banget ya Kak. Makasih Kak juga. Rizky sama Kak Nadia udah sharing-sharing dan fun banget Iya. ya hari ini. Aku juga mau mengucapin makasih juga karena udah mengundang kita ya Kak Iya, Rizky betul. untuk hadir dan apa ya, membagikan apa yang kita tahu gitu loh. Ya, sebenarnya kita jadi dapat Iya. ilmu baru nih. Mungkin abis ini kita bisa jualan juga ya. Waduh, semoga Boleh ya. boleh Kak kita. Mau jadi reseller aku juga boleh. Boleh. Langsung Bisa. penawaran nih. Bisa tuh Commerce kalau mau. Oke, jangan lupa buat Commerce juga selalu dukung UMKM lokal Indonesia. Sebelum ditutup nih Commerce, boleh dong kakak-kakak di pejuang cuan ini untuk nge-spill Instagramnya dong. Kalau aku @nadiami ya. Cuman biasanya aku kan promosi jualanku di WA ya. Oh, Jadi iya. kalian kalau misalkan mau jasuke atau mau jajanan ringannya, kalian bisa hubungi aja ke nomor 0831 0138 1508. Aku tunggu ya Nah, chatnya. tuh Commerce nanti ditulis kok di sini. Jangan lupa ya Save. kunjungi. Iya. Kalau Kak Rizky, Dari aku sendiri aku ada dua. Yang pertama di Instagram Rahma Jus, yang
2 itu ada di Grab gitu. Oh, udah buka di Grab. Iya, buka di Grab. Keren Namanya banget. juga Rahma Jus gitu. Jadi teman-teman yang mau mesen nanti bisa DM lewat Instagram bisa atau langsung pesan ke Rahma Jus ini gitu. Nah, tuh commerce bisa Terus langsung langsung dibuka pesan. tuh aplikasinya. Nah, selain follow Instagram kakak-kakaknya nih Commerce, jangan lupa untuk follow Instagram Comcast di @com.cast karena bakal banyak topik-topik yang menarik dan narasumber yang kece-kece di episode mendatang. So, stay tune terus di podcast kita ya Commerce. Nah, commerce, kami pamit undur diri. See you on the next episode. Bye-bye, Commerce!